Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Baihaqi dengan NIM 020, ada Felicia Tamevia dengan NIM 027, ada Naura Alivia Putri Wicaksono dengan NIM 180, ada Afina Fariha dengan NIM 212, dan ada Naila Putri Amanda dengan NIM 320. Materi pertama yaitu hakikat standar akuntansi. Konsep standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari standar. Standar merupakan ukuran atau pedoman yang ditetapkan dan disepakati bersama sebagai acuan dalam suatu praktik. Standar mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan, batas variasi yang masih dapat ditoleransi, serta norma atau kriteria yang menjadi dasar evaluasi terhadap suatu aktivitas. Standar berfungsi sebagai instrumen pengendali agar praktik yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang dapat diterima secara profesional. Yang kedua yaitu ada pengertian dari akuntansi. Akuntansi sendiri merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif. Jadi, untuk definisi dari standar akuntansi dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan juga prosedur yang disusun secara sistematis serta disahkan oleh lembaga resmi penyusun standar. Standar ini menjadi pedoman normatif dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan informasi keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keseragaman, keterbandingan, dan kredibilitas yang memadai. Adapun peran dan otoritas standar akuntansi, yang pertama yaitu menjadi bagian integrasi dalam kerangka konseptual akuntansi serta dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, memiliki sifat otoritatif dan mengikat bagi profesi akuntan dalam praktik pelaporan keuangan. Yang ketiga, berfungsi sebagai rujukan utama bagi pemangku kepentingan dalam menilai kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu berperan sebagai instrumen regulasi yang mengarahkan praktik akuntansi agar selaras dengan kepentingan publik. Baik, selanjutnya adalah hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi mendominasi praktik profesional akuntan karena menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tugas pelaporan keuangan. Dalam perkembangannya, standar tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika lingkungan ekonomi dan tuntutan pengguna laporan keuangan. Standar menyediakan pedoman praktis dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi dan secara umum diterima sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat dalam praktik profesional. Adapun struktur umum dari standar akuntansi. Yang pertama, deskripsi permasalahan, yaitu penjelasan mengenai isu akuntansi yang memerlukan penyelesaian. Yang kedua, pembahasan dan pertimbangan rasional, yang memuat argumentasi konseptual serta kemungkinan rujukan pada teori-teori fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, penetapan solusi berupa perlakuan akuntansi yang dipilih dan dinyatakan selaras dengan tujuan pelaporan keuangan serta kerangka teori yang berlaku. Adapun klasifikasi persyaratan standar. Yang pertama, tipe 1, menekankan kewajiban akuntan untuk mengungkapkan metode dan asumsi yang digunakan dalam praktik akuntansi sebagai bentuk transparansi kebijakan. Yang kedua, tipe 2, berorientasi pada pencapaian keseragaman dalam penyajian laporan keuangan guna meningkatkan keterbandingan informasi antar entitas. Tipe 3, mensyaratkan pengungkapan atas isu-isu spesifik yang memungkinkan pengguna laporan keuangan menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe 4, menuntut adanya keputusan implisit atau eksplisit terkait penilaian aset dan penentuan laba yang disepakati sebagai dasar pengukuran. Selanjutnya yaitu perkembangan standar akuntansi. Yang pertama, regulasi pasca depresi di tahun 1929. Setelah krisis ekonomi 1929 terjadi di Amerika Serikat dan dikenal sebagai Great Depression, kebutuhan akan transparansi laporan keuangan meningkat. Pemerintah Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission untuk mengawasi pasar modal dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pada periode ini, standar akuntansi mulai diformalisasi dan cenderung bersifat prosedural, rinci, serta berorientasi pada kepatuhan teknis guna mencegah manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, pembentukan FASB tahun 1973. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan pembentukan Financial Accounting Standards Board pada tahun 1973 sebagai badan independen penyusun standar akuntansi. Lembaga ini mengubah orientasi penyusunan standar dari sekedar aturan teknis menjadi pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis konsep. Penyusunan standar tidak lagi hanya menekankan detail prosedural, tetapi mulai diarahkan pada penyusunan standar yang lebih sistematis dan berbasis landasan teori.
Selanjutnya, yang ketiga, penguatan kerangka konseptual sejak 1976. Sejak pertengahan 1970-an, khususnya setelah pengembangan konseptual framework oleh Financial Accounting Standards Board yang dimulai sekitar tahun 1976, penyusunan standar semakin diarahkan pada landasan konseptual yang sistematis. Standar tidak lagi dipandang sekedar sebagai aturan teknis, melainkan sebagai bagian dari sistem regulasi yang bertujuan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan memiliki legitimasi bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman resmi yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diukur, dilaporkan, dan disajikan dalam laporan keuangan. Standar ini digunakan sebagai acuan bagi akuntan agar proses pencatatan dilakukan secara konsisten dan sistematis. Dengan adanya standar akuntansi, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Terdapat fungsi-fungsi standar akuntansi. Yang pertama yaitu memverifikasi dan mengatur pencatatan transaksi. Standar akuntansi memberikan aturan yang jelas tentang kapan transaksi diakui, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana menyajikannya dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya pencatatan sembarangan dan menghindari manipulasi laporan keuangan. Contohnya, pengakuan pendapatan harus sesuai kriteria tertentu dan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan. Yang kedua yaitu mendukung kerangka konseptual. Standar akuntansi disusun berdasarkan kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Kerangka ini menetapkan tujuan laporan keuangan serta karakteristik informasi seperti relevan dan andal. Jika belum ada aturan khusus untuk suatu transaksi, akuntan dapat menggunakan kerangka konseptual sebagai pedoman. Contohnya, dalam menghadapi transaksi baru, catatannya tetap harus mengikuti prinsip relevansi dan keandalan. Dengan demikian, standar menjaga konsistensi antara teori dan praktik. Yang ketiga yaitu menjamin kredibilitas dan reliabilitas informasi keuangan. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan lebih dapat dipercaya, investor dan kreditur lebih yakin dalam mengambil keputusan, dan auditor memiliki pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Tanpa adanya standar akuntansi, laporan bisa berbeda-beda antar perusahaan dan sulit dibandingkan, juga tingkat kepercayaan akan menurun. Yang terakhir yaitu mengurangi perbedaan praktik yang menyesatkan. Standar akuntansi membuat metode pencatatan lebih seragam. Perusahaan dalam industri yang sama menggunakan prinsip yang sama dan laporan lebih mudah dibandingkan. Hal tersebut penting untuk investor, kreditur, pemerintah, dan manajemen. Selanjutnya yaitu sifat-sifat standar akuntansi. Standar akuntansi memiliki peranan penting dalam mendominasi pelaksanaan tugas-tugas akuntan. Standar ini terus mengalami perkembangan melalui proses perubahan, penghapusan, maupun penambahan. Seiring dengan kemajuan praktik akuntansi di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya, standar akuntansi dirancang untuk memberikan petunjuk yang praktis dan mudah diterapkan dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Secara umum, standar tersebut diterima sebagai aturan resmi dalam perusahaan dan bersifat mengikat, sehingga ketidakpatuhan terhadap standar dapat menimbulkan sanksi. Standar akuntansi disusun dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, uraian masalah yang harus diatasi. Standar lebih dahulu menjelaskan permasalahan akuntansi yang muncul dan perlu diselesaikan. Yang kedua yaitu pembahasan atau pengenalan. Bagian ini memuat dasar teori atau pendekatan yang digunakan dalam mencari pemecahan masalah. Lalu yang terakhir, keputusan atau solusi yang diterapkan. Pada bagian akhir, standar menetapkan keputusan atau secara umum, terutama dalam pengauditan, standar seringkali terbatas sampai pada tahap ketiga. Hal ini disebabkan adanya kontroversi mengenai teori atau pendekatan yang digunakan. Biasanya, standar hanya memuat uraian masalah dan pembahasan singkat dengan dukungan teoritis yang terbatas sebagai tujuan pelaksanaan. Dalam penetapan standar, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas perusahaan.
Standar harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu memberikan pedoman bagi akuntan publik. Standar memungkinkan pengujian laporan keuangan secara hati-hati dan independen dalam membuktikan kewajarannya. Lalu yang ketiga, menyediakan data bagi pemerintah. Standar membantu penyediaan data untuk kepentingan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan sosial lainnya. Lalu yang terakhir yaitu menghasilkan prinsip dan teori terpenting dalam akuntansi. Penyebarluasan standar sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan, baik dalam praktik maupun akademik. Namun kondisi tersebut dianggap lebih baik daripada sikap apatis. Selanjutnya, tujuan penetapan standar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penetapan standar dalam pendekatan regulator. Dalam pendekatan regulator, teori akuntansi tidak lagi hanya dibangun berdasarkan penalaran konseptual atau deduktif seperti dalam pendekatan tradisional. Sebaliknya, teori akuntansi berkembang melalui proses regulasi yang dilakukan oleh badan pembuat standar. Artinya teori tidak hanya lahir dari pemikiran akademisi, tetapi juga dari keputusan lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan standar akuntansi. Dalam konteks ini, standar akuntansi tidak dapat dianggap netral secara sosial. Setiap standar yang ditetapkan akan memiliki dampak ekonomi bagi pemilik pihak seperti investor, manajemen, kreditur, pemerintah, bahkan masyarakat luas. Misalnya, perubahan metode pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi laba perusahaan, harga saham, pajak yang dibayar, hingga bonus manajer. Menurut Bell Cowley, dalam accounting teori, tujuan penetapan standar dapat dipahami melalui 3 pendekatan normatif yang berbeda. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa di balik setiap standar terdapat komitmen nilai tertentu tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan pelaporan keuangan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan ketetapan penyajian, pendekatan konsekuensi ekonomi, dan pendekatan critical interpretatif. Perbedaan ketiga pendekatan ini muncul karena adanya perbedaan komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan. Artinya masing-masing pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang untuk siapa laporan keuangan dibuat dan apa tujuan utamanya. Pendekatan pertama adalah pendekatan ketetapan penyajian atau sering disebut fairness atau true and fair view. Pendekatan ini beranggapan bahwa tujuan utama penetapan standar adalah menghasilkan laporan keuangan yang netral, objektif, dan akurat. Akuntansi diibaratkan seperti pembuatan peta keuangan. Sebagaimana peta harus digambarkan kondisi wilayah secara tepat tanpa memihak. Laporan keuangan juga harus merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan secara apa adanya. Dalam pendekatan ini, regulator berfokus pada kualitas representasi informasi. Standar ditetapkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan andal. Dampak ekonomi dari standar tersebut tidak menjadi pertimbangan utama. Yang terpenting adalah ketetapan dan kejujuran penyajian informasi. Namun, pendekatan ini juga mendapat kritik karena dalam praktiknya sangat sulit mencapai netralitas mutlak. Setiap pilihan metode akuntansi hampir selalu memiliki konsekuensi ekonomi tertentu. Pendekatan kedua adalah pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa standar akuntansi tidak pernah benar-benar netral. Setiap standar akan mempengaruhi perilaku ekonomi dan distribusi kesejahteraan antar kelompok dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, penerapan standar tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu metode lebih akurat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi secara luas. Standar yang dipilih adalah standar yang memberikan konsekuensi ekonomi yang positif atau paling tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan sosial. Sebagai contoh,
perubahan standar yang dapat menyebabkan penurunan drastis laba perusahaan besar mungkin akan berdampak pada pasar modal dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, regulator harus mempertimbangkan dampak tersebut sebelum menetapkan standar baru. Pendekatan ini mengakui bahwa proses penetapan standar memiliki dimensi politik dan sosial, bukan hanya teknis. Selanjutnya adalah pendekatan ketiga, yaitu pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini memiliki pandangan yang lebih luas dan bahkan radikal. Dalam perspektif ini, akuntansi tidak dipandang sekedar sebagai alat penyajian informasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dan perubahan sosial. Pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial, transparansi, dan keadilan. Standar akuntansi tidak hanya dinilai dari segi akurasi atau dampak ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan keadilan sosial. Misalnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau laporan keberlanjutan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menggunakan akuntansi untuk memperbaiki struktur sosial dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi tidak bebas nilai dan selalu terkait dengan kepentingan sosial tertentu. Tiga pendekatan tersebut sebenarnya terletak pada pertanyaan dasar yang mereka ajukan mengenai tujuan pelaporan keuangan. Pendekatan ketepatan penyajian bertanya, apakah tujuan standar adalah menghasilkan informasi yang akurat dan netral? Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah kualitas representasi informasi. Standar nilai baik apabila mampu menyajikan kondisi ekonomi perusahaan secara benar dan tidak bias. Dampak ekonomi bukan menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, pendekatan konsekuensi ekonomi mengajukan pertanyaan yang berbeda, yaitu apakah standar ditetapkan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Di sini perhatian tidak hanya pada akurasi informasi tetapi juga pada bagaimana standar tersebut mempengaruhi perilaku manajer, investor, pasar modal, dan kesejahteraan sosial secara luas. Artinya, standar diperbandingkan dari sisi dampak dan implikasi terhadap distribusi kesejahteraan. Sedangkan pendekatan kritikal interpretatif mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar lagi, yaitu apakah standar akuntansi dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial? Dalam perspektif ini, akuntansi tidak dipandang sebagai sistem netral, melainkan sebagai instrumen yang bisa memperkuat atau mengubah struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, standar dinilai dari kemampuannya mendorong transparansi, keadilan, dan reformasi sosial. Dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa penempatan standar akuntansi bukan sekedar persoalan teknis tentang metode penyatatan, tetapi juga menyangkut nilai, kepentingan, dan ideologi yang mendasarnya. Setiap pendekatan membawa komitmen normatif yang berbeda mengenai untuk siapa laporan keuangan dibuat dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dengan demikian, proses regulasi dalam akuntansi sebenarnya merupakan arena interaksi antara aspek teknis, ekonomi, dan juga sosial. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa standar akuntansi merupakan pedoman resmi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan agar laporan yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, serta memiliki kredibilitas. Dalam pendekatan regulatoris, penyusunan standar dilakukan oleh badan berwenang dan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi, kebutuhan pengguna, serta tuntutan transparansi. Tujuan penetapan standar dapat dipahami melalui 3 perspektif, yaitu ketepatan penyajian yang menekankan kualitas dan objektivitas informasi, konsekuensi ekonomi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dari setiap standar, serta pendekatan kritikal interpretatif yang melihat standar sebagai bagian dari dinamika sosial dan kekuasaan. Dengan demikian, standar akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga syarat dengan pertimbangan nilai dan juga kepentingan.